Sebetulnya kalau misalnya yang semangat ini orang tuanya, mendingan orang tua yang duduk di kelas. Itu dia. Ya kan? Bangku belum diberesin. Anaknya tadi nangis-nangis tuh. Bu, ntar masih ngantuk, Bu, kata dia. Yang bawa atas ibunya. Geret-geret anak. Ayo kamu mau jadi presiden nggak, kata dia begitu ya kan. Tapi kan harapan orang tua agar anaknya bisa sukses nanti salah satunya kan melalui pendidikan, Vi. Itu ya dia. kan? Termasuk juga ini di wilayah Bandar Lampung nih pemirsa, tahun ajaran baru. Namun ada salah satu sekolah dasar di Kota Lampung yang hanya memiliki 5 orang murid saja di kelas 1. Kondisi ini tentu menimbulkan prihatinan ya, baik dari para guru maupun juga kita semua tentunya, karena sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Ya memang kalau kita perhatikan jika di sekolah lain tampak dihiasi dengan ramainya kedatangan murid baru pada hari pertama masuk sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, jumlah murid baru kelas 1 justru hanya berjumlah 5 orang. Meski sangat sepi, 5 murid yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan sangat antusias mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, mulai dari pengenalan guru dan ruang-ruang sekolah yang ada. Sangat sedikitnya jumlah murid di SDN 1 Gedung Meneng ini terjadi dalam beberapa tahun belakangan, bukan baru tahun ini. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena banyak rumah warga di lingkungan sekolah yang sudah berubah menjadi tempat kos mahasiswa. Ya, saat ini total tenaga pendidik di SD Negeri 1 Gedung Meneng total ada 10 orang. Sementara total murid dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya berjumlah 48 orang. Jadi sebenarnya yang miris bukan hanya di tahun ajaran baru ini saja, karena hingga tingkat kelas 6 pun juga jumlahnya sedikit sih. Betul. Gitu kan? Tapi begini ya, tadi apa katanya? Karena banyak kos. Banyak ya, sudah rumah itu sudah berubah jadi tempat kos. Artinya kalau saya membayangkan sebetulnya masih banyak anak-anak ini yang ingin bersekolah sebetulnya kan. Cuman karena mengikuti sistem yang syaratnya itu adalah KK kan gitu. Zonasi dan ternyata memang berdasarkan kalau alamat di KK itu ternyata udah jadi tempat kos-kosan. Udah bukan tempat tinggal lagi. Bukan tempat tinggal lagi. Jadi mungkin itu salah satu, tapi kita coba akan cari tahu ya apakah sebenarnya alasan utama dari kemudian minimnya siswa baru tahun ajaran baru ini di SDN 1 Gedung Meneng di Raja Basa di Lampung. Sudah terhubung bersama dengan kami ada Ibu Meliani selaku PLT Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Meneng. Selamat pagi Bu Meliani. Pagi Bu Guru. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi juga. Selamat pagi Bu Melani. Apa kabar Ibu? Hari ini berarti kondisi proses belajar mengajar di sekolah seperti apa Ibu? Alhamdulillah untuk sampai saat ini kondisi kegiatan KBM di sekolah SD 1 Gedung Meneng masih berjalan seperti biasa, tertib, lancar, dan masih melaksanakan tugas semua dewan guru beserta staf dan anak didik tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, Bu Meliani, artinya tahun ini kelas 1 hanya diisi oleh 5 siswa saja, betul demikian Bu? Dan perbandingannya ini dengan tahun kemarin seperti apa Bu Meliani? Gimana? Ya, untuk tahun ini kan kelas 1-nya hanya diisi oleh 5 siswa saja. Kalau tahun kemarin seperti apa? Tahun ini tidak berbeda dengan tahun kemarin. Ya, tahun kemarin itu kurang lebih 5 siswa juga, dan alhamdulillah tahun ini juga 5 siswa. Oke. Kalau menurut Ibu Meliani sebenarnya Bu, apa sih Bu alasan utamanya Bu? Apakah mungkin memang tidak adanya siswa di sekitar sekolah Ibu karena dengan adanya aturan zonasi, atau ada alasan-alasan lain? Ya, di samping dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan di setiap sekolah, di lingkungan kami di SD 1 Gedung Meneng itu berada di lingkungan pendidikan yang pastinya banyak sekali dekat dengan pendidikan dari universitas, terus SMP, pesantren, dan sekolah-sekolah negeri yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari setiap kecamatan dari kabupaten dari Kota Bandar Lampung. Di samping itu juga SD 1 Gedung Meneng itu berada di komplek pemukiman yang sekarang sudah banyak berganti dengan
kos-kosan yang ditempati oleh anak-anak dari kampus-kampus yang berada di sekeliling komplek Gedung Meneng. Bu Guru, saya sih masih punya suatu keyakinan sih Bu Guru ya. Dalam artian di radius SDN 1 Gedung Meneng ini pastilah ada siswa-siswa yang ingin bersekolah, ya kan? Nggak juga kan semuanya jadi tempat kos, nggak juga lah semuanya berubah fungsi dan lain sebagainya, Bu. Nah, apakah ini sudah berusaha untuk ditanggulangi, Bu, gitu loh? Kan sayang, Bu, anggaran negara mengalir kepada SDN 1 Gedung Meneng, tapi aktivitas operasional pendidikannya tidak maksimal karena hanya cuma 5 anak. Gitu. Iya. Jadi kami tenaga pendidik di SD 1 Gedung Meneng sangat maksimal untuk mendapatkan siswa baru. Kami membuka SPMB di tahun ajaran ini dan menebar brosur serta memasang banner untuk menarik minat dari warga sekitar, dan kami juga sudah berusaha untuk belusukan ke warga-warga sekeliling untuk mempertanyakan adakah siswa yang bisa kami bantu untuk mendapatkan pendidikan di SD 1 Gedung Meneng. Tapi hasilnya ya sesuai dengan yang ada sekarang, itu hanya berjumlah 5 orang. Artinya yang ditemui oleh rekan-rekan guru ini dalam sosialisasi jemput bola lah gitu istilahnya kan Bu Meliani ini, apa yang didapat dari masyarakat, Bu? Saya punya pemikiran juga barusan nih dengar penjelasan Ibu, jangan-jangan nggak ada yang mau sekolah gitu loh, jangan-jangan ya. Ada tidak yang semacam itu Ibu temui, Bu? Alhamdulillah tidak ada, cuman mungkin ya itu dari lingkungan situ ya, pribumi aslinya itu sudah sangat minim sekali. Jadi setiap perumahan di komplek Gedung Meneng itu sudah banyak menjadi tempat asrama atau kos-kosan bagi kampus-kampus yang berada di sekeliling, dan di dekat kami juga ada pondok pesantren yang didirikan. Jadi di lingkungan situ juga memang penduduk itu padat dari pendatang. Bu Meliani, artinya kan ini kalau kemudian akan berlangsung begini terus lama-lama bisa jadi SD Negeri 1 Gedung Meneng bisa likuidasi. Itu dia, betul-betul nggak ada siswa loh, Bu. Ya, kita sebagai tenaga pendidik hanya melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepada kita, dan kita melaksanakan amanah sesuai dengan tanggung jawab kita. Untuk kedepannya ya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan bagaimana baik untuk kedepannya.